Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Rismawati. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tafsir Kiai Haji Sholeh Darat. Biografi dari Kiai Haji Sholeh Darat. Nama asli beliau adalah Kiai Muhammad Sholeh Al-Samarani. Beliau dijuluki Kiai Sholeh Darat dikarenakan tinggal di Kampung Darat, Kota Semarang. Kiai Sholeh Darat lahir di Desa Kedung Cendung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1820 Masehi atau 1236 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada usia 85 tahun jika dihitung dalam hitungan Hijriah atau 83 tahun jika dihitung dalam hitungan Masehi. Tepatnya pada tanggal 18 Desember tahun 1903 atau 28 Ramadan tahun 1321 Hijriah. Pendidikan beliau bermula dari ayahnya sendiri dengan mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar agama. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren-pesantren di sekitar Jawa. Nah, setelah dari Jawa, kemudian beliau pergi ke Mekah bersama ayahnya. Nah, tidak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau tersebut memutuskan untuk tinggal dan belajar di Mekah. Nah, setelah pulang dari Mekah, beliau mendirikan pondok pesantren di Desa Darat, Semarang. Karya beliau diantaranya adalah terjemah kitab Al-Hikmah karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian terjemah kitab Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali, terjemah Sholawat Burdah karya Al-Busiri, kemudian tafsir Al-Quran Juz Amma, kitab Munjiat Saduran dari salah satu bagian kitab Ihya Al-Ghazali, kitab Majmu'ah Asy-Syariah Al-Kifayah Al-Awam Fasolatan, Mursyid Al-Wajiz, dan Faid Al-Rahman atau tafsir. Tafsir Faid Al-Rahman. Kitab tafsir dengan judul Tafsir Faid Al-Rahman fi Tarjamah Kalam Malik Al-Dayan merupakan salah satu tafsir yang dikarang oleh Kiai Haji Sholeh Darat Al-Samarani yang memiliki nuansa sufistik. Tafsir tersebut terdiri dari 2 jilid besar. Di dalamnya berisi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Jilid pertama dari kitab ini ditulis pada hari Kamis 20 Rajab tahun 1309 Hijriah atau 1891 Masehi dan selesai pada malam Kamis 19 Jumaidil Awal tahun 1310 Hijriah atau 1892 Masehi. Nah, kitab tersebut pertama kali dicetak di Singapura oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1311 Hijriah atau 1893 Masehi. Sedangkan pada jilid kedua ditulis pada hari Selasa 17 Safar tahun 1312 Hijriah atau 1894 Masehi dan dicetak sama oleh percetakan Haji Amin tahun 1312 Hijriah atau 1894 Masehi. Nuansa lokal tafsir Faid Al-Rahman. Tafsir tersebut digunakan dengan bahasa Jawa dengan aksara huruf pegon. Tujuannya ditulis dengan bahasa Jawa agar Al-Quran itu mudah dipelajari oleh orang awam, karena pada masa itu tidak semua orang pandai bahasa Arab. 3 aspek lokalitas penafsiran. Nah, yang pertama, lokalitas dalam penampilan. Sudah jelas bahwasanya penafsiran terhadap Al-Quran itu bercorak Jawa dengan menggunakan huruf Arab pegon. Pegon yaitu aksara Arab yang digunakan An-Nahl Am. Penulisan bahasa Jawa tidak diberi tanda-tanda bunyi atau yang dikenal dengan Arab gundul. Yang kedua, lokalitas dalam komunikasi. Kiai Haji Sholeh Darat menggunakan tafsir Faid Ar-Rahman sebagai media ataupun channel untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada umat Islam, khususnya masyarakat pengguna bahasa Jawa sebagai alat komunikasi. Titik tujuan agar pesan yang disampaikan dalam kitab tafsir tersebut lebih bisa dipahami oleh komunikannya, yaitu masyarakat
Jawa karena karakter dari bahasa yang digunakannya. Nah, pemakaian bahasa Jawa merupakan bentuk pemanfaatan unsur lokalitas dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Saleh Darat dalam penyampaiannya terhadap masyarakat yang terkait pesan-pesan dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ada lokalitas dalam penafsiran, membahas mengenai kontekstualisasi serta vernakularisasi penafsiran sehingga dapat mengetahui kontekstualisasi dari makna penafsiran yang relevan dengan masyarakat lokal, sehingga vernakularisasi penafsiran dalam tafsir Faid Al-Rahman menggambarkan perilaku-perilaku ataupun sikap-sikap orang Jawa dan segala yang berkaitan dengan kehidupan di Jawa. Kiai Haji Saleh Darat juga menggunakan metode tahlili. Adapun langkah-langkah penulisan dalam karyanya, yang pertama adalah beliau menafsirkan ayat-ayat secara rinci dan urut mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Kedua, setiap ayat yang ditafsirkan, beliau terlebih dahulu menjelaskan mengenai nama surat, Makkiyah, Madaniyah, serta tujuan dan kandungan ayatnya. Nah, yang ketiga, menafsirkan ayat per ayat. Nah, keempat, menjelaskan penafsiran dengan bahasa Jawa lokal, dan terkadang beliau juga menggunakan bahasa Arab disertai nahwu dan sorofnya. Kelima, di dalam penafsirannya juga terkadang disertai dengan asbabun nuzul, penafsiran mufasir klasik para tokoh tasawuf, akan tetapi beliau tidak menyertakan catatan kaki. Contoh penafsiran Kiai Haji Saleh Darat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya setuhune setengah saking fadlullah ing atase kawulana ingkang mukmin iku ding perintahe kelawana den kon marang barang kang bagus, olehe perintah podo perintahe kelawan akon salat zakat, mulane mengkono loro faidahe suwiji faidah supaya anane mangane mukmin iku kelawan perintah ora kelawan tabiat, maka dadi beda mukmin kelawan kebo sapilan dadi metu min sulmati tabi'i bi nur al syari'i lan kapindhone faidah kerana arah ganjaran Allah Ta'ala ing kawulana mukmin sebab mituturi perintahe pengajarane pada kaya wong kang lakoni salat zakat sebab pada aran amer. Contoh penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya mangka utawi ngibarate barang lan isyarahe batang iku benda dunya kama kola ad-dunya jafiyah wa tolibah kadhib, artine makam haram arti demenan kelawan dadi nunggulaken demene marang Allah, maka utawi khinzir iku ngibarate hawa nafsu, maka den serupaaken nafsu kelawan khinzir kerana bangete luweane lan inane lan khianate zahire lan batine, utawi ngibarate dam iku syahwat insaniyah, maka utawi ngibarate wa ma uhila li khairillahi iku endi-endi taat badaniyah lan khairo al maliyah ingkang ora kelawan ikhlas ilahi fisara, mangka ia haram karena ngamal riya utawa sum'ah ujub iku haram. Alhasil mangka haram ati demene kelawan dunya lan demene kelawan hawa nafsu lan demene kelawan syahwat insaniyah lan demene kelawan khairullah kelawan riya sum'ah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.